Pak Eko bisa ya, Pak? Halo? Pak Eko kok hilang ya? Jadi hilang ya? Iya, tapi itunya masih ada ya? Filenya masih ada. Ininya enggak, di sini masih ada orangnya, Eko Agus Tamu. Oh masih ya? Masih ada. Oh iya, sorry. Dua total 184 ya, oke lah Pak, dimulai aja Pak. Ya, kalau Pak, tunggu ini Pak Eko-nya udah siap? Saya siap Pak Rudi. Udah, baik Pak. Ya. Saya mulai aja ya Pak ya, sambil nunggu. Ini masih banyak beberapa dosen juga bilang nggak bisa masuk. Itu udah lewat lebih dari hampir 30 menit. Nggak apa-apa Pak. Berarti sesuai jadwal yang dulu. Jam 10. Baik, kami mulai saja. Jadi selamat pagi semuanya, Pak Eko terutama, dan juga para mahasiswa kami ya, Stupa 7. Kali ini pesertanya memang banyak sekali Pak, 200 lebih. Oh jadi, ya. Kami bagi ada 6 kelas nih sekarang. 4 unit dan masing-masing unit ada 6 kelas ya. Iya, Pak. Kemudian saya akan coba perkenalkan dulu Pak Eko ini ya kepada mahasiswa kami ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf ya pada semuanya ya, karena ternyata Zoom yang diberikan oleh Prodi ini jatahnya dikasih 100. Jadi saya juga nggak tahu kalau jatahnya 100. Jadi ya Rabu lalu kita bisa pakai Zoom. Baik, saya akan perkenalkan dulu Pak Eko Prawoto ini ya. Jadi saya kenal udah lama ini dengan Pak Eko ya. Beliau ini adalah seorang dosen ya, yang dari di Fakultas Teknik ya di Pawacana ya, di Yogyakarta ya. Beliau ini dosen dari sejak tahun 85 ya.
Kemudian beliau juga sejak tahun 2000 juga memiliki sebuah bengkel atau workshop ya sebagai arsitek ya, Eko Prawoto Architecture Workshop ya di Jalan di Pandanwangi di Yogyakarta juga. Banyak sekali proyek-proyek yang sudah dikerjakan ya. Beberapa proyeknya antara lain ya, rumah-rumah tinggal. Beliau ini banyak sekali mengerjakan rumah-rumah tinggal para artis dan para seniman khususnya ya, yang kenal beliau itu yang itulah yang bisa membuat karakteristik yang sangat beda ya. Juga kampung improvement, juga office, kampus, hospital, juga gereja ya, dari tahun 84 sampai tahun 97. Selain itu di bidang lainnya juga beliau banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bukan hanya arsitektur saja, tapi juga ada yang sifatnya pameran, ya, installation ya. Ini yang pertama kali di tahun 1939 itu The Tectonic of GB Mangunwijaya Arsitektur ya di Yogyakarta dan Jakarta itu kerjasama dengan pusat kebudayaan Jepang ya Pak ya. Yeah. Dan juga banyak exhibition bukan hanya di Jakarta saja ya, dan di Jogja, tapi juga di London, di Finland, di Venice, di Italia, di Jogja, di Korea, Jepang ya. Jadi berbagai negara ya. Beliau sudah melakukan ini di Singapura juga ya. Itulah kurang lebih karya pameran beliau di berbagai tempat, juga di media publikasi. Ya, berbagai tulisannya banyak ya, dan beliau sering tampil juga pada kesempatan-kesempatan seminar dan lain sebagainya. Ya. Kira-kira demikianlah perkenalan kita dengan Pak Eko ya. Jadi kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan ya. Jadi saya sudah menyampaikan bahwa kita minta materi tentang arsitektur yang menyerap modernitas. Silakan Pak Eko. Ya baik Pak Rudi, ya terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya merasa bahwa Studio 7 dengan tema perjumpaan Timur dan Barat ini sangat menarik ya. Yang mudah-mudahan ini memberikan semangat dan kreativitas bagi teman-teman semuanya. Kalau kita berbicara tentang modernitas, kemodernisme ini sangat menarik menurut saya karena ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam kita berarsitektur sekarang. Dan kalau kita refleksikan dalam perjalanan waktu, apa yang terjadi apa yang kemudian memberikan dampak atau pengaruh pada sekitarnya, sebuah pemikiran yang besar itu bisa bergerak, bisa hidup dengan agak berbeda dari yang diniati awalnya. Saya kira ini yang menarik, lalu yang membuat bahwa arsitektur itu menjadi sesuatu yang relatif. Gitu. Saya mungkin mulai share screen saja ya. Apakah sudah? Belum Pak. Oke, itu sebentar. Saya agak kurang familiar dengan MS Teams. Oh ini. Ya Pak. Sudah Pak. Ya, bagus Pak.
Halo, Pak Eko. Pak Eko mungkin matikan kamera aja Pak, kayaknya sepertinya internet Bapak agak kurang kuat Pak. Halo Pak, nggak keluar suara Pak Eko. Ya, ini kameranya sudah off ya sebetulnya. Sudah off ya Pak ya? Ya. Soalnya di sini gambar Bapak agak sedikit mosaik gitu Pak. Oh, nggak utuh ya? Pak, tapi masih nggak utuh Pak, cuman agak ini kelihatannya memang mungkin internetnya nggak kuat Pak. Nggak apa-apa Pak, tapi yang penting ini aja Pak, jalan Pak. Oke. Halo, suaranya nggak ada lah. Halo Pak Eko. Halo, nggak terdengar? Iya, suaranya bisa hilang ya. Kalau di apa wifi-nya nggak stabil ya? Sekarang bagaimana Pak? Sudah. Sekarang ada suara Pak. Suara udah keluar. Ya. Wah, tapi kayaknya datang pergi nih ya. Kalau enggak tidak perlu slide show-nya Pak, tapi dimaksimalkan aja Pak. Maksimalkan begini? Oke. Udah bagus Pak. Sebentar. Ya, jadi ada proses interaksi saya kira antara yang modern juga yang lokal ingin dipermodern, sebaliknya modernitas itu juga ingin dilokalkan seperti itu. Ini mungkin nanti kita bisa melihat lebih detail beberapa contoh. Jadi singkatnya modernisme di Eropa itu berangkat dari agenda sosial sebetulnya tentang kesejahteraan bersama. Jadi ini ide-ide menggeser lah dari yang lebih ke horizontal seperti itu. Jadi juga masuknya pemikiran-pemikiran industri yang lebih rasional, yang lebih efisien. Di dalamnya ada proses demokratisasi, tapi juga tentang universalitas atau internasional yang intinya adalah mewujudkan kemajuan atau progres yang kadang-kadang ini dibaca sebagai anti tradisi. Jadi ini yang ada di berangkat dari Eropa. Tapi ini juga bukan sebuah proses yang serta-merta yang terjadi begitu saja secara seragam begitu, tapi secara bertahap. Coba kita lihat ya, misalnya ini di Amsterdam tahun awal abad 20, akhir abad 19, abad 20 ini di Amsterdam. Yang ingin saya tunjukkan adalah karya dari Hendrik Petrus Verlaage yang di sebelah kanan gitu. Jadi ini satu bangunan yang baru yang pada waktu itu tentu sangat progresif dengan skala yang sangat besar, yaitu untuk bursa efek begitu. Jadi Verlaage Beurs namanya. Kita bandingkan dengan rumah-rumah Amsterdam yang konstruksi kayu yang di sebelah kiri itu tentu sangat berbeda, walaupun ada upaya untuk mendialogkan yang lama dengan yang baru. Beurs van Verlaage ini saya tidak punya foto interiornya. Sebenarnya konstruksi baja yang sangat modern, walaupun tampilan luarnya
ada kemajuan-kemajuan cara memperlakukan konstruksi, juga ada atribut-atribut yang baru, tapi memang masih mengupayakan dialog dengan sekitarnya. Di sini ada fotonya Berlage. Nah, kita lihat bangunan ini sangat besar dibandingkan dengan rumah-rumah yang di sekitarnya. Jadi ini sebuah fasilitas komersial sebagai ruang komersial baru. Yang di ujung di sana kita lihat ada istana, idam gitu. Jadi ukurannya hampir sama atau malah lebih sama. Jadi modernisme juga membawa pergeseran kekuasaan, katakanlah dari yang dulunya mungkin lebih ke monarki, ini ke pasar, gitu, sebagai dampak dari proses industri juga. Kita lihat detail-detailnya, sudah ada kebaruan bagaimana menggunakan perpaduan bata dengan saya nggak tahu ini beton atau batu gitu, kayaknya mungkin sudah beton dicetak. Ini yang terjadi di Belanda. Kemudian selang beberapa waktu ini berubah semangat modernisme ini berubah. Tapi ini contoh ya karya Corbu gitu di Paris. Ini rumah dan galeri sebetulnya yang tentu Corbu berusaha mengimplementasikan gagasan-gagasan yang dia pahami sebagai apa itu modernisme itu. Mungkin Anda sudah tahu yang 5 poin modernisme ya. Ini kira-kira wujudnya seperti ini. Jadi bentuknya sangat cair gitu, mengalir, sangat plastis, sangat ringan dengan strip window dan elemen-elemen besi yang ramping. Ini tentu sangat berbeda dengan sekitarnya yang kebanyakan menggunakan konstruksi batu. Di sini dengan bahan dan teknologi baru bisa menghadirkan karya arsitektur yang relatif sangat berbeda, yang berlimpah cahaya, bentuk-bentuk yang ringan, dan hampir menyelesaikan kebutuhan manusia waktu itu. Jadi kalau kita sekarang mungkin melihat jendela yang lebar seperti ini biasa, gitu. Tapi pada masanya ini sebuah kemewahan baru, sebuah pencapaian yang luar biasa ketika bidang bisa dibuka menjadi sedemikian lebar dan inside dan outside bisa menyatu sedemikian dekat. Ini sebuah dambaan tentu di negara yang beriklim 4 musim. Juga ruang bisa sangat bebas sekali begitu, sangat plastis, elemen-elemennya yang bisa bergerak di dalam ruang yang dulunya tentu dengan konstruksi batu yang sangat terbatas, tapi ini dengan konstruksi baja dan beton, maka kemungkinan baru ini menjadi terbuka. Jadi kita bisa melihat betapa inovasi bahan itu kemudian bisa merubah banyak hal. Seperti jendela yang horizontal seperti ini tentu tidak mungkin dibuat dengan konstruksi batu atau bata. Ini bisa sangat tipis dan lebar begitu. Ini semacam keinginan atau kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan konstruksi yang lain. Tapi dengan beton dan baja ini kemudian menjadi mungkin. Jadi kemodernan, kita bisa lihat jendela yang lengkung, yang panoramik, yang bisa menyatukan inside dan outside. Ini sebuah capaian yang luar biasa pada masanya.
Ini suasana-suasana di dalamnya. Ya, Korfu tentu mendorong ini lebih maju lagi, tidak sekedar aplikasi bahan dan keteknikan baru, tapi karena dia juga seorang seniman, jadi dia bisa mengolah ruang sampai tingkat yang sangat puitik, memainkan cahaya dan bentuk-bentuk komposisi dari bidang dan ruang. Kita bisa bayangkan dibandingkan dengan rumah-rumah yang sudah ada di sekitarnya dengan konstruksi yang lebih masif, dengan jendela yang hanya bisa dibuka secara vertikal. Ini konsekuensi dari konstruksinya dan pilihan materialnya pada waktu itu. Tapi kemudian dibandingkan dengan teras yang bisa terbuka menyatu seperti ini, dan tadi juga tentang jendela-jendela horizontal itu. Juga bidang-bidang tipis yang menggantung yang bisa dicapai oleh konstruksi beton ini tentu sangat mengagumkan pada waktu itu. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya biasa gitu. Tapi dulu bidang yang tipis, yang pipih, yang ringan, yang melayang itu hampir tidak bisa dicapai dengan konstruksi batu. Gitu. Tapi dengan beton dan baja menjadi mungkin. Ini suasana di bagian yang lain. Nah, ini kira-kira dengan sekitarnya. Imbas terhadap temuan teknologi dan pemikiran modernisme itu juga masuk ke Indonesia. Tapi pada waktu itu tentu belum Indonesia namanya, karena ini dibawa oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Nah, bagaimana jejak perjalanan ini di Nusantara atau di Hindia Belanda tepatnya. Jadi kita bisa melihat jejak-jejak Eropa di tanah koloninya pada waktu itu yang juga ada gagasan untuk membawa Hindia Belanda itu menjadi lebih modern. Nah, di sini saya kira penting untuk kita amati bagaimana pemahaman atau harapan-harapan atau bagaimana makna dari yang disebut menjadi modern itu. Apakah menjadi modern pada saat itu? Ini sesuatu yang sangat sangat relatif, sangat dinamis dan sangat beragam sebetulnya. Nah, misalnya ini rumah-rumah pejabat Belanda pada waktu itu. Ya, pejabat Belanda ketika ditugaskan di Hindia Belanda, pasti yang pertama kali dia rasakan adalah iklim yang sangat berbeda, yang di sana mungkin lebih kering dan dingin, tiba-tiba masuk ke daerah yang sangat lembab, merasa sangat basah karena dengan kelembapan di atas 70%, 80%, mereka merasa, wah ini seperti tinggal di dalam sauna begitu. Sehingga reaksi para pembangun pada waktu itu ya ingin membuat ruang yang tidak pengap gitu, dan itu solusinya adalah membuat tinggi. Jadi plafon dibuat tinggi supaya tidak panas, tidak gerah begitu. Walaupun ada beberapa misalnya khasanah bentuk atau bahkan material itu masih bersifat lokal. Jadi sebagian diperbarui, sebagian diterima begitu. Ini sebuah pergumulan yang saya kira menarik untuk kita lihat. Nah, upaya untuk mensiasati iklim tropis lembab ini selain dengan atap yang ruang yang tinggi, kemudian atap dengan kemiringan yang cukup, tapi ventilasi ini menjadi persoalan besar, sehingga bagaimana upaya untuk membuat ventilasi, yaitu atapnya dilubangi supaya udara bisa bertukar. Dan tentu konsekuensinya atap kemudian menjadi berlipat, ada pertemuan bidang-bidang atap, dan ini membutuhkan teknologi baru
untuk membuat talangnya, yaitu metal dipakai dalam membuat bangunan. Jadi kalau sekarang metal sheet atau mungkin seng atau aluminium itu sesuatu yang sudah biasa, tapi pada masanya ini sebuah temuan yang baru. Dan tentu persoalan bagaimana mengelola curah hujan yang tinggi dan berlimpah itu juga sebuah pengetahuan baru. Nah, insinyur-insinyur Belanda pada waktu itu menyelesaikannya dengan membuat talang. Misalnya. Talang sebuah bahasa yang baru, new language dalam arsitektur. Ya. Kalau bangunan yang lokal, yang vernacular itu tidak mengenal talang, tapi ini kemudian dikenalkan. Jadi ada elemen-elemen baru yang dimasukkan dalam khasanah membangun pada waktu itu, yang tentu disebut menjadi modern. Begitu. Kemudian membangun bertingkat, ini juga sesuatu yang baru. Tentu persoalan-persoalan konstruksi yang sedikit lebih kompleks, bagaimana bangunan yang lebih bertahan terhadap gaya lateralnya tentu akan semakin tinggi ketika bangunannya itu juga naik ke atas. Gitu. Efisiensi ruang, sehingga jenis atap atau kuda-kudanya pun masih diimport, itu kuda-kuda tipe mansard misalnya. Itu masih sangat Eropa. Kemudian ada atap yang waktu itu semacam fiber semen atau pakai asbestos sheet saya kira. Itu juga dikenalkan sehingga atap itu bahan industrial yang sangat berbeda dengan penutup atap yang biasa dipakai pada waktu itu. Kita lihat bangunannya menjadi lebih tinggi, 3 lantai, atap menjulang, atap yang dengan kemiringan yang tajam, juga upaya untuk misalnya menganyam dengan tanaman. Ini sesuatu yang sangat berbeda. Kalau dulu tanaman itu juga di luar rumah, tanaman itu milik kebun, sawah, ladang atau hutan, tidak kemudian dimasukkan ke dalam sebagai elemen bangunan. Ini saya kira sebuah kebaruan pada waktu itu. Nah, tujuannya apa memasukkan tanaman? Yaitu untuk membuat lebih nyaman, untuk menurunkan suhu dan ya semacam device gitu untuk mensiasati iklimnya. Kita bisa melihat berbagai jenis ya upaya ventilasi gitu. Jadi problemnya kan udara lewat tapi air tidak masuk. Nah, ini ya sekarang kita bisa melihat berbagai solusi yang sudah sangat biasa gitu. Tapi pada waktu ini itu saya kira ini capaian-capaian yang penting gitu. Bagaimana ada kisi-kisi kayu misalnya jalusi itu sehingga udara masih tetap bertukar, tapi kalau hujan airnya tidak masuk ke dalam. Juga tentang hubungan. Hubungan itu pertemuan atap, bidang-bidang atap itu menjadi persoalan yang sangat serius. Jadi pergumulan engineering pada waktu itu adalah membuat atap yang nyaman, artinya juga tidak bocor, dan ventilasi. Nah, di interior juga ada mekanisme-mekanisme yang baru, bagaimana jendela itu bisa ditutup, bisa dibuka sebagian seperti begitu. Ini inovasi pada waktu itu yang mensiasati iklimnya. Juga kadang-kadang kalau malam dingin tapi siang panas misalnya begitu. Tapi kalau kadang-kadang malam pun di musim penghujan ketika udara sangat lembab, itu juga udara bisa sangat gerah sekali begitu. Sehingga pada malam hari pun perlu dibuka jendelanya. Tapi bagaimana kemudian ada ide
jendela atas gitu atau bovenlicht untuk memasukkan lebih banyak cahaya, tapi juga bisa menjadi ekstra opening begitu untuk memasukkan ventilasi yang lebih banyak. Tapi ada persoalan lain di tropis ini adalah serangga, nyamuk dan serangga yang lain yang ini tentu tidak terdapat di Eropa. Nah, ini memerlukan siasat-siasat lain, misalnya ada jendela yang kemudian atau pintu yang dilapis dengan kawat kasa sehingga pintu harus juga double. Jadi ada pintu yang jalusi, ada pintu yang kaca, dan pintu yang panel kayu misalnya. Kita mungkin sekarang cenderung melihat itu sebagai style, padahal sebetulnya itu adalah sebuah upaya device begitu untuk mengatasi iklim dan kelembapan. Saya nggak tahu pemikiran yang sekarang ini kadang-kadang kita menjadi terlalu dimanjakan oleh teknologi dan kita kemudian menjadi malas berpikir dan pada akhirnya kita terjebak pada kekenesan bentuk misalnya. Jadi energi kita sebagai arsitek kadang-kadang hanya disalurkan untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi bentuk atau demi estetika baru, bukan pada kenyamanan bangunannya. Karena apa? Sekarang ini kita kalau membuat karya arsitektur sebetulnya relatif menjadi lebih mudah. Dalam arti buat saja bentuk yang menarik, kalau itu sumuk ya pasang AC, kalau gelap ya taruh lampu gitu. Jadi sebetulnya tantangan mendesainnya menjadi sangat sangat kecil. Tapi sekali lagi, apakah kita desain-desain kita ini bisa disebut menjadi modern, lebih modern dari mereka? Apa yang kita maknai sebagai menjadi modern itu? Saya kira ini refleksi yang bisa kita kembangkan. Secara interior ada elemen misalnya kaca dipakai sebagai plafon sehingga cahaya itu bisa masuk ke dalam ruang yang dalam, ataupun lubang-lubang ventilasi. Lagi-lagi ventilasi ini menjadi persoalan yang serius. Juga detail-detail baru seperti ini talang dari ini elemen yang baru. Bagaimana talang itu yang dibuat dari metal yang tipis dilipat sehingga menjadi bulat atau kotak ukuran tertentu, dan bagaimana perlekatannya pada dinding. Nah, ini menjadi elemen estetika yang baru karena upaya mereka untuk beradaptasi dengan iklim tropis itu. Ini sebuah karya yang menarik, saya lupa arsiteknya. Tapi di Surabaya yang mencoba mengatasi atau berdialog dengan iklim tropis lembab dengan atap yang curam. Atapnya menggunakan sirap, itu bahan lokal yang bisa ditemukan pada waktu itu. Jadi persoalan hubungan yang secara berpuluh-puluh tahun orang masih struggling tentang hubungan yang tidak bocor begitu, tapi bisa diselesaikan dengan material yang baru, yaitu lempeng logam. Nah, kita lihat, tapi mereka juga mengupayakan juga ada dialog dengan lokal, dengan ada ornamen, menempatkan ornamen pada tempatnya. Jadi di satu sisi pijakannya rasional, bagaimana memunculkan solusi-solusi, menghadirkan ruang yang nyaman, dengan material-material yang relatif baru, tapi juga ada upaya-upaya untuk menghias, ya, masih ada upaya itu.
Di dalam ruangnya ya karena keterbatasan ya, bentang lebar gitu masih mungkin belum bisa diselesaikan. Gitu. Material lokal banyak dipakai, detail-detail ornamen juga. Nah, besi ini juga sesuatu yang menarik, material yang sama sekali baru, karena kalau di dalam khasanah bangunan vernakular atau bangunan lokal itu tidak banyak dipakai. Ini dieksplorasi untuk menjadi desain-desain yang sangat ornamental, sangat menarik. Nah, imbas dari pemikiran modern itu ini di mata orang lokal. Bagaimana melihat bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah kolonial, katakanlah begitu, diadopsi. Oh, ternyata bisa membangun 2 lantai. Jadi ini garis-garisnya sangat modern, banyak ventilasi, terbuka. Bawahnya pakai konstruksi batu atau bata, kemudian di atasnya kayu. Nah, ini ada dialog. Gitu. Yang kemudian, itu ada bentuk seperti jalusi. Tapi mungkin orang ini suka pada jalusinya, tapi sebetulnya dari sisi ventilasinya mungkin tidak terlalu butuh, karena ini tempatnya di daerah yang agak pedesaan, yang tentu sangat dingin begitu, sehingga bentuknya saja diambil tapi tidak bisa berfungsi sebagai jalusi karena ini sebetulnya dari susunan kayu-kayu yang solid begitu. Jadi ini bukan dimaksudkan sebagai angin yang untuk lewat, tapi hanya bentuk saja. Jadi kesannya seperti jalusi tapi itu rapat. Kadang-kadang memang kita mengambil bentuknya saja dan memaknai sebagai proses menjadi modern itu ketika bentuknya seolah-olah mirip atau diupayakan sama dengan yang terjadi di luar sana, walaupun secara fungsional kadang-kadang meleset. Ini juga contoh lain istana di Riau, saya kira. Aroma Eropa sangat kuat, dari sisi pengolahan material, komposisi, detailing, tapi sudah diadaptasikan dengan iklim setempat. Misalnya lagi-lagi persoalan ventilasi. Jadi jendela yang kadang-kadang kalau panas malam hari bisa ditutup, tapi siang hari bisa ditutup, tapi siang hari bisa dibuka penuh, tapi malam hari bisa ditutup, tapi udara masih bisa bertukar. Juga tangga, penggunaan material. Tangga ini menjadi elemen yang penting sebagai gesture yang penting, yang welcoming, tapi terletak di luar bangunan, sehingga kadang-kadang kalau menggunakan konstruksi kayu menjadi kurang awet, sehingga konstruksi tangga ini jadi dibuat dari bata untuk mempermodern. Gitu. Jadi rumah yang tangganya batu ini disebut lebih modern dari rumah yang tangganya kayu misalnya. Perjumpaan atau anyaman, persinggungan antara modernitas dengan cita rasa lokal ini banyak ditemukan di sana. Jadi misalnya komposisi rumah dari bidang-bidang kayu, tapi komposisi garis-garisnya sudah sangat Eropa. Gitu. Kita lihat misalnya di atas jendela ini ada bidang lengkung dengan ornamen-ornamen seperti itu, sangat-sangat Eropa. Gitu. Tapi itu terbuat dari kayu. Jadi lagi-lagi bentuknya diadopsi, tapi materialnya dan teknik pengerjaannya
dilokalkan seperti itu. Ini saya kira anyaman yang menarik. Jadi di bagian atas biasanya komposisi itu komposisi panel kayu, kerangka dengan panel kayu yang lebih tipis, tapi ini bisa juga dimodifikasi dengan kaca misalnya untuk menunjukkan pemenuhan fungsi dan juga cita rasa yang lebih modern. Ini contoh yang lain. Nah, di dalam juga begitu. Idenya meningkatkan kualitas ventilasi, ruang yang lebih nyaman, tapi ornamennya ornamen lokal. Bahkan plafon yang dihias seperti istana-istana Eropa begitu. Bahkan tanamannya pun tanaman Eropa, anggur begitu. Tapi dilakukan dengan sangat lokal menurut saya. Tentu pada waktu itu saya tidak tahu, ini mungkin 1900-an awal, ini dianggap sangat progresif, ini sangat luar biasa. Ini tipikal rumah toko, ruko begitu. Jadi bagian bawah itu toko, atasnya tempat tinggal. Ini juga terkesan sangat Eropa. Ini di Tanjung Pinang saya kira. Di Siak Indrapura. Ini di Malang saya kira. Jadi rumah-rumah kolonial, ya atapnya sebetulnya atap tropis, tapi kemudian proporsi berbeda, materialnya berbeda, pembukaan, ada semua istilah-istilah kemudian muncul yang baru ya di situ, seperti talang, kemudian ada bovenlift, ada jendela yang khusus untuk memasukkan cahaya seperti itu. Karena rumah vernacular kita ya, karena rumah biasanya hanya untuk tidur saja, kegiatan bagian besar di luar, sehingga cenderung interiornya gelap. Sementara untuk orang Belanda kerja di dalam, gitu, sehingga kebutuhan untuk memasukkan lebih banyak cahaya tapi tidak panas begitu. Jadi ini pergumulan yang lama sekali, sehingga bisa menemukan solusi-solusi keteknikan sampai seperti ini. Juga artikulasi sudut, membuat supaya proporsi bangunannya tidak terlalu menjulang gitu, tapi juga permainan pilihan material. Jadi penggunaan material ini di sini ya, sekitar 1 meter atau 1 meter dari bawah itu biasanya dikasih seperti ampiang batu. Tentu tujuannya sebetulnya untuk menangani hempasan air hujan. Ini tentu yang lebih sophisticated, cuma Eropanya juga sangat kental gini. Jadi bagaimana gagasan membangun bangunan Eropa tapi sudah diadaptasikan dengan iklim lokal. Tentu ada language baru seperti level untuk memayungi jendela, ketika jendela dibuka itu tidak kena tempias air hujan misalnya. Lagi-lagi artikulasi talang. Sampai ke bangunan-bangunan yang istana ini juga mengalami pemodernan gitu, dengan bahan yang baru, tapi beberapa 1909, tapi beberapa simbol-simbol masih diupayakan itu lokal. Masjid Agung ini juga seperti itu. Ini tapi mungkin idenya saja yang kita tangkap, bagaimana anyaman antara gagasan modern dengan identitas lokal itu diupayakan.
ini konstruksinya kayu, jadi bentuknya mungkin seperti arsitektur mogul gitu ya, yang mereka membuat dari batu, tapi kita bagian bawah itu batu, tapi atasnya konstruksi kayu. Dalam hal ini proses memodernkan tidak sekedar mengambil dari Barat, tapi ini tidak sekedar mengambil dari Eropa, tapi ini malah mengambil dari mungkin India atau budaya Timur Tengah, gitu, tapi kemudian dimelayukan. Ini mungkin sudah lebih kompleks lagi campurannya, ada Eropanya, ada Indianya, ada Timur Tengahnya, dan sebagainya. Jadi menjadi internasional, menjadi bagian dari dunia, itu juga bisa disebut sebagai salah satu upaya untuk menjadikan dirinya itu bisa disebut sebagai lebih modern. Ini contoh yang lain. Kalau tadi contoh-contoh ini tadi modernisme itu mungkin lebih dari mengambil teknologinya, mengambil bahannya, mengambil elemen-elemennya, tapi ada upaya arsitek-arsitek Hindia Belanda pada waktu itu yang hidup dan tinggal di Indonesia, di Hindia Belanda, itu untuk lebih berempati juga pada budayanya, tapi kemudian memaknainya dengan cara yang sangat berbeda. Ini salah satu contoh yang menurut saya tonggak yang monumental yang dilakukan oleh Henry Maclean Pond, yaitu membuat modernisasi yang berlangsung dari dalam tanda petik, yang bagaimana eksperimen melihat arsitektur Jawa ini, tapi dengan menggunakan teknologi baru dan cara-cara yang baru. Jadi Maclean Pond sendiri melihat atau memaknai konstruksi joglo itu seperti konstruksi atap tenda sebetulnya, karena intinya ada tiang 4, kemudian di sampingnya emper-emper itu dia melihatnya itu sebagai bidang-bidang yang disampirkan di dalam tiang itu. Ini contoh yang sangat monumental ya, dari tonggak pemikiran. Walaupun capaian desain dan capaian engineeringnya menurut saya juga menarik begitu. Tapi gagasannya ini saya kira yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh beberapa arsitek pada zaman yang berikutnya. Begitu. Jadi pemahaman dia tentang konstruksi tadi atap tenda, dan pemahaman dari sisi engineer bagaimana batang-batang tarik atau batang tekan itu difungsikan dengan sangat cermat begitu. Tapi beberapa elemen budaya itu juga dihadirkan sebagai kecintaan dia pada aspek-aspek yang lokal. Dan dia bisa memecahkan problem kebocoran, problem fabrikasi gentengnya, kemudian detailing untuk mendudukkan elemen-elemen genteng itu sehingga tidak melorot, tidak bisa berfungsi, dan terutama tidak bocor. Ini sungguh sebuah upaya yang menurut saya sangat sophisticated sampai sekarang pun begitu. Jadi genteng itu atau atap itu sebagai bidang membran yang disampirkan, yang hanging begitu, yang digantung, yang sampai dia membuat detail-detail yang sangat khusus itu dari kawat untuk menambatkan atau menjepit atau menggantung gentengnya. Perpaduan juga antara konstruksi baja dengan kayu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana semangat eksplorasi untuk mengangkat atau mengkaitkan yang lokal ini dengan gagasan
untuk menghadirkan atau melihat arsitektur secara modern dengan bertumpu pada teknologi. Ini sangat menarik. Jadi kabel tarik yang utama dan ini kabel yang pertemuan untuk mengikatkan gentengnya. Nah, kemudian Indonesia ini merdeka ya, 45. Nah, ini yang kemudian membuka satu kesadaran baru. Yang mencari kesadaran akan jati diri, menghadirkan bagaimana menjadi modern itu. Gitu. Nah, upaya tentu pendekatan-pendekatan yang dulu dilakukan oleh arsitek-arsitek Hindia Belanda dicoba dipertanyakan lagi. Dan arsitek-arsitek pada zaman ini tentu lebih mengacu kepada internasional saya kira. Mungkin bangunan-bangunan yang lebih kotak-kotak begitu dengan garis geometri yang tegas. Tapi saya tidak menghadirkan di sini. Mungkin contoh klasiknya ya proyek-proyek yang seperti Monumen Nasional saya kira itu, dan kemudian beberapa perkantoran yang modern yang dibuat di Jakarta. Jakarta saya kira menyimpan paling banyak contoh-contoh itu karena sebagai ibu kota republik yang negara yang baru tentu membutuhkan simbol-simbol kebangkitan dirinya serta identitas yang menunjukkan bahwa masa koloni itu sudah berakhir. Gitu. Jadi arsitektur juga dipakai sebagai bahasa atau ekspresi budaya untuk menunjukkan kemajuan. Saya melompat untuk melihat India, bagaimana proses lokal itu dilakukan, khususnya bagaimana seorang Balkrishna Doshi memaknai atau menjalani atau mengangankan proses modernisasi untuk India atau khususnya di kota. Pada proyek-proyek awal Doshi tentu bentuk arsitekturnya tidak jauh berbeda dengan karya Corbu. Bahkan di tahun-tahun awal itu Tagore Hall, gedung teater di Ahmedabad menggunakan konstruksi beton bersebelahan dengan Museum Sansar Kendra yang menggunakan bata dan beton. Pada waktu saya ke sana saya terkecoh itu. Saya pikir yang Tagore Hall itu karya Corbu. Ternyata itu karya Doshi muda. Sedangkan Museum Sansar Kendra yang menggunakan bata itu justru karya Corbu. Nah, pada periode selanjutnya untuk desain kampus arsitektur ini, saya pikir Doshi sudah menemukan keindiaannya. Walaupun dengan struktur yang sangat modern, grid moduler begitu, tapi dengan kombinasi beton dan penggunaan bata expose begini, yang dia memiliki formula sendiri untuk membuat bentangan-bentangan ruangnya moduler berdasarkan ukuran bata. Jadi tidak ada bata yang diparuh begitu, semuanya bata utuh. Mengikuti struktur moduler yang sangat ketat, ini tentu gagasan modern, juga bentuk-bentuk yang efisien, linear, ini juga modern. Juga secara komposisi ruangnya, juga mana yang sebagai ruang-ruang privat, mana sebagai alur-alur sirkulasi yang linear, yang lebih lebar, begitu, itu juga gagasan modern. Bagaimana
Dosi mensiasati iklim, jendela lebar yang bisa dibuka, karena Ahmedabad kadang-kadang suhunya bisa 40 derajat, tapi kadang-kadang bisa 10 derajat. Jadi fluktuasi cahaya itu juga harus disikapi oleh arsitekturnya. Juga bagaimana skala ruang, kehidupan komunal, jumlah penduduk yang banyak, selalu menyediakan ruang-ruang yang lebar untuk berkumpul. Ini dicoba dipadukan dalam kampus ini. Tradisi Grand Stair ini sangat tradisional kalau untuk India. Ini juga dicoba dihadirkan. Bagaimana anyaman antara yang lokal dan yang gagasan yang dari Eropa itu dihadirkan. Tentu konstruksi yang sangat jernih, tangga yang berdiri sendiri, tangga sebagai elemen yang freestanding itu juga diartikulasikan dengan sangat seksama. Ini ruang yang terbuka di dalamnya, ini studio arsitektur, cahaya yang secara cermat diperhitungkan. Juga ada jendela bawah yang dibuka untuk memungkinkan cross ventilasi. Ini sangat modern. Penggunaan material kaca sudah jelas, juga rangka jendela yang baja. Teknik untuk membangun dengan beton tentu sebuah material yang baru yang dikenalkan oleh Corbu dan Louis Kahn khususnya, itu juga diserap atau diadopsi gitu untuk bangunan di kampus ini. Yang kedua ini kantornya, studionya Dosi Sanggat. Gitu. Ini dibuat ketika Dosi sudah lebih matang saya kira, dan dia membuat dengan kesadaran ruang, juga kesadaran prosesi ruang, bagaimana mengapproach ruang, tapi struktur yang moduler dan bagaimana menyelesaikan persoalan iklim juga. Tapi juga ada satu hal yang dia lakukan adalah bagaimana elemen-elemen lokal atau sikap penghargaan pada budaya lokal itu dicoba diaplikasikan di sini. Prosesi memasuki kantornya dia seperti ada prosesi melingkar, masuk tadi diterima oleh pintu, kemudian ada satu jendela kecil yang kita bisa melihat inner court di dalamnya, kemudian kita berbelok ke kiri. Ini seperti pradaksina begitu kalau bisa disebut begitu. Nah, ini kemudian di atas itu ada sebuah amphitheater kecil untuk ngobrol-ngobrol. Yang menarik adalah konfigurasi atapnya. Dibuat dari vault beton yang relatif tipis, yang dilapis oleh keramik pecah, yang pada masa-masa kalau pas kemarau sangat terik, itu bisa dialiri air sehingga bangunan di bawahnya sedikit lebih sejuk begitu, seperti dikompres oleh air. Nah, upaya untuk menggunakan keramik pecah yang padat karya ini tentu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial India. Gitu ya. Jadi bagaimana kita membangun dengan sangat sadar pada konteks sosialnya. Ini suasana ruang di dalamnya, beton expose. Lantainya lantai semen saja yang diwarna dengan iron oxide begitu. Ini banyak dipakai di India. Jadi pewarnaannya, penggarapannya sangat lokal.
Ini struktur yang moduler, beton plat yang tipis. Nah, kemudian ini proyek ke Dosi yang berikutnya. Jadi dia membuat sebuah galeri kecil yang kolaborasi dengan seniman Hussein, yang ini sangat menarik dengan teknologi yang sangat advance pada waktu itu, karena jadi diolah dengan menggunakan simulasi komputer pada waktu itu. Tapi tampilannya seperti gua gitu, sangat primitif sekali gitu. Jadi bagaimana Dosi bisa memadukan dua gagasan mendesain yang sangat sangat unik menurut saya. Bagaimana kemodernan itu kemudian juga dimaknai dengan lebih lanjut ya begitu. Ini dari beton yang sangat tipis dan rib atau rusuknya ditaruh di luar begitu, sehingga bagian dalamnya menjadi sangat rata, tidak ada tonjolan-tonjolan itu. Lagi-lagi dilapis oleh keramik pecahan. Dan ada beberapa lubang untuk memasukkan cahaya. Bentuknya sangat organik, bagian dari landscape-nya. Gitu. Nah, ini ruang di dalamnya berisi karya-karya satu seniman saja, Hussein. Karya-karya ya lukis dan beberapa sculpture. Gitu. Jadi ini lebih seperti karya seni. Gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjalanan seorang Dosi dalam menyusuri kariernya, mengusung gagasan modernisme itu sampai saat ini, gitu ya. Ini artikulasi untuk saluran hujan, air hujan di bagian atapnya ini juga dibuat sangat detail. Gitu. Dia menggunakan dua macam warna pecahan keramik yang putih dan hitam. Yang hitam ini seperti membentuk ornamen seperti ular begitu yang mengitari sekujur tubuh dari atapnya. Nah, kemudian kita balik lagi ke tanah air. Nusantara ini yang banyak ini, bagaimana kita memodernkannya. Gitu. Bagaimana kita menjadikan modern dengan khasanah keragaman budaya yang sangat kaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan adalah menggeser pemikiran yang eurosentris. Ini tidak mudah sebagai bangsa yang pernah dikoloni selama berabad-abad, kemudian harus meninggalkan pemikiran itu atau pengaruh budaya yang panjang itu. Tentu ini tidak serta-merta bisa terjadi. Karena itu sudah merasuk pada pemikiran bawah sadar kita dengan segala mulai yang tentang aspek teknis atau yang non teknis atau yang sampai psikologi atau nilai-nilai sosial itu sudah merasuk dalam diri kita, gitu. Sehingga itu tidak mudah untuk dihilangkan. Gitu. Karena itu kita perlu belajar dari seorang arsitek yang sangat penting di Indonesia, yaitu Romo Mangunwijaya. Bagaimana Romo Mangunwijaya yang paham tentang situasi di Indonesia, tapi juga belajar di Eropa, tapi kemudian menemukan kesadaran dirinya dalam berarsitektur. Gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana Romo mengambil khasanah pemikiran Eropa,
tapi juga bagaimana memunculkan gagasan-gagasan yang bertumpu pada budaya, bertumpu pada iklim, saya kira lebih banyak pada iklim dan cuaca, untuk kemudian menghadirkan satu karya arsitektur yang modern, katakanlah. Jadi penggunaan konstruksi beton dengan teknik cetak juga membuat simbol-simbol, karena ini sangat penting pada budaya kita, tapi tidak serta-merta mengkopi dari tradisi. Jadi upaya untuk bukan anti tradisi, tapi berjarak dengan tradisi, ini saya kira juga sikap yang sangat modernis begitu. Tapi kemudian menggunakan konstruksi-konstruksi yang lebih modern seperti baja dan beton dalam Gereja Maria Assumpta ini juga menghadirkan bentuk-bentuk yang yang memiliki makna dan simbol begitu, yang bisa berdialog dengan masyarakat, ini juga menjadi sangat penting. Tapi juga gagasan-gagasan fungsional seperti memasukkan cahaya, mengartikulasikan konstruksinya atau tektonikanya. Jadi bagian mana yang menahan beban, bagaimana yang tidak menahan beban, itu diartikulasikan dengan sangat jernih, rasional begitu. Tapi juga tidak kehilangan aspek rasanya. Ya. Jadi ini karya awal dari Romo Mangunwijaya yang sangat penting, bagaimana bisa menghadirkan gagasan yang modern tapi tetap bertumpu pada budaya lokal. Juga upaya menggeser pemikiran Eurosentris ini tidak dilakukan pada level arsitektur saja, tapi ini bahkan lebih dalam. Khususnya desain bangunan gereja yang secara teologis menempatkan posisi imam itu pada posisi yang sentral. Tapi dalam desain gereja ini ditaruh menjadi asimetris begitu. Jadi altar atau mimbar itu ditaruh bukan pada posisi yang sentral, tapi agak shifting gitu. Dan ditaruh pada plafon yang paling rendah, bukan pada posisi plafon yang meninggi. Saya kira ini sebuah kesadaran yang simbolik yang menurut saya sangat menarik yang dilakukan oleh Romo Mangun. Juga ada elemen-elemen yang tertentu, simbol-simbol tertentu yang biasanya simbol-simbol dalam Alkitab itu masih bersifat eurosentris, diubah oleh Romo Mangun menjadi sangat lokal, seperti kemudian ada ornamen-ornamen yang lain yang dibuat secara manual dengan beton cetak atau dengan terakota. Yang terletak di pinggir kali Krasa, yang banyak orang mengambil batu kali. Jadi Romo banyak mengolah, berdialog dengan alam sekitarnya. Menggunakan bahasa arsitektur yang sangat berbeda. Jendela yang bisa dibuka ditutup, ini tentu berkait dengan menggunakan flat fiber cement ini untuk dinding. Ini material industrial yang dijinakkan oleh Romo Mangun, sirap tapi dengan bahan yang beda. Kemudian konstruksi rumah panggung dan juga kolam-kolam. Ini landscape-nya ini diolah dengan sangat menarik.
juga konstruksi kayu yang dibuat dengan cara yang berbeda dengan yang kita lihat pada arsitektur tradisional. Gagasan efisiensi ekonomi ruang terutama ini juga dihadirkan di sini sehingga tidak ada ruang yang sia-sia. Ada bilik-bilik yang kecil yang bisa dipakai sebagai storage dan tempat untuk tempat yang bermanfaat. Satu yang dibuat juga sangat rasional dengan untuk mengoptimalkan kekuatan desak satu itu. Jadi karya ini kesadaran yang rasional tentang mengekspresikan, menggunakan material, berbahasa arsitektur dengan bagaimana mensiasati iklim sekitarnya, bagaimana menggunakan material-material lokal maupun di mana menghadirkan suasana-suasana ruang yang poetik, bermain dengan cahaya. Dan ini karya yang sangat lengkap menurut saya yang didemonstrasikan oleh modern. Terasa ini berbeda dengan tradisinya, tidak gelap, tidak lembab, terang, anginnya lancar. Tapi kita lagi-lagi melihat ada material-material yang tidak, batu, bambu. Jadi bagaimana modernisme ditawarkan atau dipraktekkan atau diteladankan oleh Romo Mangun ini menarik untuk kita kaji, saya kira. Bagaimana inside dan outside, bagaimana cahaya dimainkan, bagaimana material yang diolah ini sangat menarik menurut saya. Prinsip dinding yang bernafas yang tentu sangat tropis, tapi dipadukan oleh simbol-simbol yang gerejawi begitu. Jadi banyak terdapat di Wisma Salam. Memadukan teknologi kaca baja dengan batu. Suasana ruang di dalam dengan bentang yang cukup lebar. Ini eksteriornya. Nah, selain tokoh-tokoh tadi, saya ingin memberikan ya sedikit kemungkinan kita untuk mencari dari atau belajar dari estetika industri, bagaimana ketika fungsi itu menjadi dipentingkan. Tapi contohnya bukan contoh arsitektur, tapi lebih pada contoh engineer begitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu kenes, terlalu memikirkan estetika, tapi fungsinya menjadi tidak tercapai. Kita bisa melihat karya engineer ini, gitu. Bagaimana mengartikulasikan detail, tapi bukan untuk bentuk, tapi untuk fungsi. Gitu. Contoh-contoh yang saya ambil ini dari pesawat terbang. Pesawat terbang ini bukan sekedar bentuk, tapi yang penting dia harus bisa terbang. Pesawat terbang yang tidak bisa terbang ya bukan pesawat terbang. Sehingga semuanya harus dipikirkan secara cermat, tidak ada elemen yang sia-sia, tidak ada elemen yang sekedar untuk bentuk, karena itu malah punya potensi untuk memperbesar bobotnya, dan itu tidak fungsional kalau untuk sebuah pesawat terbang. Pesawat terbang dengan kecepatan dan dengan goncangannya pasti butuh kekuatan.
Tapi jadi bagaimana meminimalkan material, meminimalkan elemen, tapi sekaligus tidak mengurangi kekuatannya. Nah, ini saya kira sikap yang menarik yang bisa kita pinjam dari gagasan-gagasan estetika engineer ini, estetika industrial ini. Nah, ini misalnya atap yang sliding ini tentu arahnya juga benar karena dari yang paling tinggi paling rendah supaya tidak menghalangi aliran udara karena dalam kecepatan yang tinggi satu elemen yang menonjol sekecil apapun itu akan memberikan hambatan pada pesawatnya sehingga itu harus sedemikian dipikirkan sehingga kelengkungannya, geometrinya itu harus benar. Ini sebuah kemungkinan kita untuk belajar. Jadi estetika industri ini atau estetika engineer ini bisa memberikan inspirasi yang banyak dalam kita berarsitektur. Pipa-pipa yang fungsional itu bukan sebuah sesuatu yang jelek begitu, bisa saja ditampilkan dengan indah karena itu sebuah kebenaran juga. Gitu. Jadi tidak ada yang ditambah-tambahi gitu, tidak ada yang pura-pura begitu, tidak ada yang demi estetika sendiri, tapi estetikanya akan muncul sebagai konsekuensi terpenuhinya fungsi. Nah, tadi saya ingin meng-highlight tentang teknologi dan material ini menjadi sebuah titik balik yang penting dalam masuknya gagasan modernisme. Misalnya kita lihat di Keraton Jogja, bagaimana besi tuang dan plat baja dan seterusnya atau kaca ini mempengaruhi bangunan keraton itu yang tadinya dari kayu dengan bentang yang sangat terbatas dan kemudian di pagelaran ini memungkinkan dihadirkan bangunan dengan bentang yang lebih besar yang tentu lebih modern jadinya begitu. Juga detail-detail yang masih ada rasa Eropanya saya kira, tapi diadopsi oleh fungsi dan kemudian dipadukan menjadi atau dijawakan begitu, jadi upaya untuk berdialog tadi. Juga di contoh proses modern yang lain, bangunan cenderung kemudian menjadi berskala besar. Ini pasar yang tadinya sangat horizontal, skala kecil, tiba-tiba menjadi dimungkinkan untuk membuat pasar yang bertingkat. Nah, sekarang mungkin sudah lebih lanjut prosesnya dengan mall dan sebagainya. Ini pasar Klewer Solo, mungkin tahun 70-80-an, yang dibuat dengan skala yang menjadi lebih besar, rasional, ada void, ada sirkulasi yang nyaman dan cahaya yang cukup dan seterusnya. Tapi memang masih ada persoalan bagaimana manusianya ini, gitu. Jadi bagaimana membuat rancangan yang fit in gitu dengan manusianya. Tangga yang biasanya yang seharusnya untuk berjalan, sirkulasi yang nyaman dan aman, lubang cahaya. Secara teknis memang begitu, tapi dari sisi tinjauan sosiologis akan berkata berbeda begitu. Nah, saya ingin menutup presentasi ini dengan beberapa poin yang saya highlight. Modernisme yang awalnya itu sangat pro pada masyarakat, pro pada kehidupan, pada perjalanannya belum sepenuhnya ini tercapai. Jadi ada beberapa agenda sosial yang tercecer. Kenyataannya gap antara atau jurang kaya miskin itu semakin melebar.
kemudian gagasan-gagasan sosial yang diangankan oleh modernisme untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar dalam kehidupan manusia seperti ketersediaan papan, ketersediaan lapangan kerja, keterjangkauan dan seterusnya itu belum sepenuhnya bisa tercapai. Saya kira ini tugas kita sebagai arsitek yang berikutnya untuk menyelesaikan sebetulnya agenda sosial yang masih tersisa. Kemudian modernisme juga muncul tidak mulus, ada kritik-kritik yang mengiringinya. Kritik itu bisa reaksi atas pemikiran yang merevisinya, pemikiran yang mengcounternya, pemikiran yang kemudian memberikan alternatif seperti postmodernism atau regionalism atau critical regionalism itu sebenarnya bentuk kritik atas modernisme sendiri. Dan contoh-contohnya tadi sudah bisa lihat misalnya pemikiran-pemikiran Balkrishna Doshi atau Mangun Wijaya begitu. Kita bisa melanjutkan saya kira pemikiran-pemikiran mereka gitu. Sehingga gagasan modernisme itu bisa tetap kita adopsi, kita lanjutkan, tapi ada pemikiran-pemikiran yang baru yang mestinya ditambahkan agar betul-betul arsitektur itu bisa bermanfaat. Tentu berarsitektur bukan sebuah perjalanan yang mudah dan sekali rengkuh langsung selesai, tapi ini perjalanan kebudayaan, perjalanan pencarian yang saya pikir teman-teman nanti di studio Stupa ini memiliki ruang gerak, ruang kreasi yang leluasa untuk bisa memberikan tafsiran yang baru, pemaknaan yang baru atas pencarian ini, atas proses modernisme yang terjadi. Modernisme berkembang dan bergerak dengan mempengaruhi pemikiran, berbagai aras dan memberikan sumbangan pada perwujudan arsitektur di seluruh dunia. Pengejauhan prinsip modernisme ini kemudian menjadi beragam, bahkan mungkin sangat berbeda dari asalnya. Ini tentu membuka perspektif yang baru bahwa ada kemungkinan selain tradisi, yaitu ada perubahan, ada progres yang tentunya menjadi angan-angan banyak orang kalau tidak semua orang. Modernisme seperti aliran, seperti riak gelombang. Ada pergeseran, bergerak, mengalami percepatan, mengalami benturan, mengalami gesekan atau mengkikis, mencampur, melarutkan dengan yang ada, membawa unsur baru atau pengaruh yang baru. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Ini seperti pusaran. Ini seperti interaksi, sintesis. Jadi antara aksi dan reaksi, tapi juga antara gagasan-gagasan yang bisa dimunculkan. Atau ruang kreasi, interpretasi makna. Ada kesukaan, ada antusiasme untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Kalau di istilah Romo Mangun ya, menjadi manusia yang semakin manusiawi. Gerakan ini akan terus berpusar di planet ini. Ada kebaruan di tempat yang berbeda, ada inovasi, ada ide-ide yang baru yang berbeda. Semangat modern itu pada dasarnya adalah menjadi lebih baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, lebih baik seperti apa? Dalam hal apa? Atau seberapa? Atau bagaimana? Atau bagi siapa? Apakah bisa kita sekedar menjadi modern? Karena modern bukan sebatas style sebetulnya. Tapi menjadi lebih baik. Nah, kesadaran timur ini mungkin juga sebuah yang kita miliki. Kita percaya pada harmoni, pada keselarasan pada alam,
hormat pada leluhur, kesetiaan pada tradisi atau ritual, mistis. Nah, sekarang sendiri tentang mistis ini yang selama ini dianggap non-rasional ternyata bisa dijelaskan gitu. Ada teori tentang energi, fisika kuantum, yang itu membahas yang sementara ini kita anggap sebagai yang mistik. Tapi ternyata itu juga ilmiah juga. Jadi persoalan mempertemukan Barat dan Timur, mestinya itu harusnya membebaskan dari ketakutan tanpa membuang martabat diri, kesadaran baru atas kemungkinan menghadirkan kesetaraan, kesadaran atas kebersamaan, kesadaran atas nasib planet yang sama. Nah, persoalan besarnya adalah apa sumbangan budaya timur atau apa sumbangan kita pada bumi ini. Mudah-mudahan studio ini bisa menjadi laboratorium eksplorasi yang sangat menarik, dan mudah-mudahan pengantar saya yang mungkin tidak terlalu komprehensif ini bisa menjadi pemicu atau pemacu untuk eksplorasi yang selanjutnya. Demikian Pak Rudi Surya yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Eko, apa yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi cukup panjang lebar sekali, bercerita dari zaman kolonial ya, kemudian sempat bertamasya sebentar ke India, kembali lagi ke Bumi Nusantara ya, untuk menceritakan bagaimana perkembangan dan semangat modernitas itu bisa terjadi, terutama di bidang arsitektur. Ya. Nah, sesuai dengan perannya ini Pak Eko, ya, banyak menceritakan tentang tektonika, ya, tentang material. Modernitas itu ditentukan juga oleh kemajuan dari teknologi, ya, industri terutama di Eropa pada waktu itu, sehingga memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk karya-karya arsitektur yang bisa dinyatakan sebagai lebih modern dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya saya buka kesempatan pada mahasiswa, silakan yang mau bertanya ya. Ayo, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Kalau tadi Pak Eko menceritakan tentang bagaimana Pak Eko melihat karyanya Romo Mangun, saya kira kalian mahasiswa ini juga bisa membaca, ya, bisa melihat karya-karyanya Pak Eko Prawoto ini pada bukunya Arsitektur untuk Kemanusiaan, ya, yang menjadi juga referensi dari tugas kalian. Ya, di sini banyak sekali ya diceritakan. Ini karyanya Galih Wijil Pangarsa, ya. Ini Arsitektur untuk Kemanusiaan, Teropong Visual Culture atas karya-karya Eko Prawoto, di mana semua karya-karya Pak Eko ini diuraikan secara rinci, lebar, bagaimana, ya, termasuk juga di dalamnya material dan tektonika bekerja. Itu kalau mau lebih mendalami lagi, tentunya ini juga salah satu masukan selain apa yang tadi diceritakan, ya. Oke, silakan. Ayo, ini jangan pada diam saja ya. Ya Pak. Coba silakan. Ya, sebutin namanya ya, terus biar ketahuan. Ya, saya Robin Surya Pak. Ya. Saya mau nanya, tadi kan ada beberapa sejarah dan influensi dari arsitektur kolonialisme kan Pak, di berbagai
pembangunan di Indonesia ya. Iya. Contohnya Jamsi sama Overnight, terus tentunya dibuat lebih lagi. Kan sepanjang sejarahnya itu kan menjadi bagian dari perkembangan arsitektur di Indonesia kan Pak. Itu apakah bisa dianggap juga bagian dari arsitektur kota itu kita harus misahin gitu Pak? Sorry, yang kalimat terakhirnya agak terputus. Jadi kita menanggapinya gimana ya Pak terhadap arsitektur yang menginfluensi itu? Jadi arsitektur kolonialisme itu apakah kita bisa anggap sebagai bagian dari kita? Jadi kita harus menanggapinya bagaimana ya Pak? Ya, sejarah ini kan sesuatu yang menerus ya, yang kita tidak melihatnya dari politik ya, tapi dari sejarah kemanusiaan sebetulnya. Tapi yang penting dilihat, yang sebetulnya saya ingin meng-highlight itu adalah ini adalah rangkaian pencarian untuk menjadi lebih baik. Jadi bagaimana interpretasi orang Belanda atas iklim tropis lembab, lalu dia mewujudkan arsitekturnya yang lebih sesuai, misalnya seperti itu. Jadi ada kebutuhan besar saya kira, terlepas itu berkait dengan secara politik atau mungkin ya khususnya secara politik untuk melihat itu kolonial atau tidak. Artinya bukan berarti bahwa kolonial ini kan pemikirannya orang luar seperti itu. Apa relevansinya dengan kita? Bukan seperti itu ya. Tapi kita kan tidak bisa memisah dan tidak bisa memilah tentang pengaruh-pengaruh yang menyelimuti kita. Gitu. Tapi yang penting adalah kita memahami bahwa pengaruh-pengaruh itu demi apa. Dan kalau kita bisa conscious tentang itu, lalu kita menjadi lebih terbuka dan sedikit bisa merdeka. Dalam kita berarsitektur itu kita bisa mengambil secara lebih sadar, bukan latah, bukan sekedar meniru atau bukan kita menjadi korban dari fashion misalnya, tapi betul-betul kita memiliki pijakan tentang demi apa kita mengambil keputusan apa yang mendasari desain kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang berikutnya, siapa lagi selain Robin? Ayo. Mahasiswa dari kelompok KPA, KAR, dan KKL. Halo Pak. Bisa diangkat tangannya dulu, terus sebut namanya ya, yang mau bertanya. Ya, silakan, siapa ini? Bapak, apa kedengeran nggak ya Pak? Ya, kedengeran apa agak putus. Saya mau nanya Pak, tadi kan ada pembahasan sedikit tentang bahwa desain itu bakal ngikutin dari bangunannya kan ya. Jadi kalau kita desain tidak harus mementingkan estetik terlalu berlebihan ya Pak. Ya, sebenarnya estetika itu perlu justifikasi ya, karena kita tidak mengambil bangunan demi estetika, tapi demi apa gitu. Sebetulnya ini referensinya kan dari alam juga. Sebenarnya itu pesan kecil sebetulnya, karena kadang-kadang kita ini ketika teknologi sudah memungkinkan kita bisa apa saja, walaupun sebetulnya tidak. Lalu seolah-olah kita ini menjadi hanya form giver saja. Kita arsitek ini hanya asik dan kenes dengan bentuk. Dan karya arsitektur kita itu tidak memecahkan apa-apa gitu, selain menunjukkan akrobat bentuk gitu.
Saya ingin supaya kita lebih sadar sebetulnya ada peran arsitektur yang lain sebetulnya, bukan sebatas estetika, tapi solusi apa atas apa gitu. Pertanyaan saya Pak, kalau misalnya kan ada hukum teori juga mengikuti kalau function follow form ya Pak, fungsinya mengikuti bentuk bangunan. Menurut Bapak teori itu gimana ya Pak? Ya, ini loh kadang-kadang kita mesti membedakan antara yaitu yang sifatnya manifesto. Manifesto itu kan ya gimana ya? Bagaimana seorang arsitek meyakinkan bahwa pemikirannya itu justified. Lalu dia bisa membangun itu dengan slogan. Ada yang bilang form follow function. Ada yang lalu bilang function follow form. Ada yang bilang function and form itu one. Lalu yang ini apa lagi gitu. Ya itu monggo saja. Kita harus membedakan antara itu yang dikatakan orang, siapapun dia, yang dia sedang untuk meyakinkan atau membangun argumen atas karyanya, harusnya kita cukup berjarak lah dengan itu. Gitu. Jangan nganggap itu sebagai kebenaran. Kita punya ranah sendiri, punya konteks sendiri, punya sebetulnya tujuan sendiri. Kalau itu relevan dengan kita, monggo saja. Tapi jangan kemudian kita menjadi korban ideologi orang lain. Itu saja. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Dari kelompok KR nih. Solastika, ada nggak Solastika? Hadir tidak Solastika? Nggak hadir ya Solastika? Solastika Violeta? Melina? Mana? Ada Pak. Ya silakan bertanya. Nggak ada pertanyaan Pak. Dengerin nggak tadi pertanyaan? Dengerin Pak. Dengerin, begitu banyak yang bisa ditanyakan mestinya. Ya. Tadi banyak diuraikan juga, ada diuraikan oleh Pak Eko bahwa nah ini yang mestinya bisa ditanggapi juga. Seberapa jauh sekarang ini kan Pak, industri material bangunan itu demikian rupa banyaknya ya. Bahkan ya banyak juga yang masih katakanlah dari luar ya, diimport ya, yang produk-produk yang berbagai jenis ya, yang demikian rupa, sehingga beton pun sudah ada yang dari plastik yang demikian rupa sehingga ringan ya, yang kalau tidak salah digunakan oleh Sang Hadid ya di bandara Beijing ya, mungkin itu ya, saya kurang paham juga itu, tapi kurang lebih. Kira-kira gimana pandangan Pak Eko terhadap begitu dinamisnya ya, penemuan-penemuan bahkan teknologi di bidang industri material terutama ya terhadap arsitektur bangunan yang sekarang ini banyak ada di berbagai belahan bumi. Ya, ini menarik saya kira antara persinggungan atau perselingkuhan antara arsitek dengan industri. Saya industri itu sangat powerful dan memang tidak selalu dimaknai sebagai jelek ya atau jahat begitu. Tapi kadang-kadang industri ini menggunakan arsitek sebagai ujung tombak pemasarannya dengan berbagai cara. Nah, kita sebagai arsitek mestinya punya pengetahuan juga dan juga sikap kritis. Apakah benar itu begitu?
Artinya kita harus bisa mengkritisi dan menjustifikasi itu. Karena temuan teknologi itu bisa saja dianggap baik, tapi sesudah sekian tahun kemudian teruji, itu kemudian menjadi jelek. Jadi pada awalnya plastik yang ditemukan itu adalah tujuannya untuk menghemat kayu. Dan kemudian ditemukanlah material yang sangat luar biasa, yang awet, tipis, kuat, dan tahan cuaca. Tapi kemudian ketika plastik itu kemudian dipakai secara eksesif, orang menjadi bingung karena ini material yang hanya akan bisa terurai sesudah 100.000 tahun misalnya, dan dipakai begitu banyak, ini kemudian menjadi mengganggu. Nah, masalahnya saya kira pada ketepatan penggunaan teknologi itu sendiri itu juga penting, dan itu harus dijustifikasi dalam jangka waktu yang panjang. Jangan kita sekedar ikut-ikutan gitu. Mungkin begitu Pak Rudi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut, ini ada yang mau bertanya lagi dari Jovan Kendrick, silakan Jovan. Ya Pak, saya punya pertanyaan Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa modernitas itu masih belum bisa dicapai dalam kehidupan gitu Pak. Salah satunya kan ada, tadi Bapak bilang ada kaum dari kalangan miskin dan ada yang masih ada kalangan atas juga. Bagaimana arsitektur bisa menggabungkan misalnya dari kaum kalangan atas dengan kalangan bawah di satu tempat gitu Pak? Sebetulnya bukan begitu arahnya, karena ada ide-ide modernisme yang tujuan besarnya adalah mensejahterakan manusia, itu yang belum selesai sebetulnya. Artinya manusia belum sejahtera sekarang ini, atau ada banyak manusia yang belum sejahtera. Nah, ini tentu membutuhkan solusi atau pemikiran yang tentu tidak hanya arsitektur atau tidak hanya arsitek. Tapi paling tidak kita sebagai arsitek perlu memikirkan tentang itu. Bagaimana agar kita ikut menyelesaikan persoalan kehidupan di bumi ini. Nah, sekarang muncul persoalan yang lain, misalnya krisis lingkungan dan seterusnya. Tapi ide untuk menggabungkan yang kaya dan miskin dalam satu tempat saya nggak tahu, karena itu pasti memerlukan kajian sosiologis sendiri. Bukan sekedar pemisahan itu, tapi bisa-bisa keduanya tidak merasa nyaman. Belum tentu yang miskin itu nyaman loh di antara orang kaya misalnya gitu, dan sebaliknya gitu. Solusinya saya kira harus lebih holistik lewat kajian sosial saya kira. Tapi yang lebih penting menurut saya pada prinsip keadilan. Ini tentu berkait dengan ranah ekonomi dan politik, ini mungkin lalu menjadi terlalu melebar ya. Mungkin itu jawaban. Oke, baik. Ini baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Dari penanya ini semua dari kelas kelompok KAI ya. Saya belum lihat dari kelompok konsentrasi lainnya. Ayo, tiga-tiganya KAI semua ini. Sera. Oke, silakan Sera mau tanya. Sera Joanna Abigail. Silakan Sera. Halo. Sera angkat tangan mau tanya. Oh, mic-nya rusak. Jadi halo. Pertanyaannya ada di chat, Pak. Ya, saya mengalami terima kasih atas yang sangat. Saya ingin bertanya, akulturasi arsitektur lokal dengan Eropa menghasilkan gaya arsitektur baru yang bahkan hingga kini masih dilestarikan. Lantas apakah arsitektur baru tersebut akan menggeser keberadaan arsitektur lokal yang belum mengalami akulturasi menjadi arsitektur lokal yang baru?
Jadi apakah arsitektur lokal akan terus berubah dan bergeser sepanjang masa? Jadi apabila kita berbincang tentang timur bertemu barat, apakah arsitektur lokal yang harus kita adaptasi adalah arsitektur yang telah mengalami akulturasi arsitektur baru, misalnya Hindia baru? Ya, ini kayaknya memang pergumulan panjang, Sera. Jadi kita semua masih menggumulkan itu, gitu. Tapi hendaknya yang ingin saya sampaikan adalah masuklah pada substansinya, bukan pada style atau langgam. Karena sebetulnya profesi kita sebagai arsitek, justifikasinya adalah bagaimana kontribusi kita tentang semakin mensejahterakan manusia. Nah, tentu di tiap penggal sejarah ini ada persoalan-persoalan kehidupan. Ada manusia-manusia yang perlu dibantu untuk semakin disejahterakan. Nah, itu saya kira persoalan besarnya. Dan kemudian kita harus memilih strategi dan cara yang seperti apa yang bisa kita pakai. Termasuk tidak perlu untuk mengulang kesalahan yang sudah terjadi. Nah, kita yang berada di zaman sekarang ini tentu memiliki keuntungan. Kita ini bisa belajar sejarah secara lebih lengkap. Artinya bukan sekedar melihat sejarah itu dari khasanah bentuk yang datang dan pergi, tapi masuklah lebih dalam pada persoalan-persoalan apa yang ingin diselesaikan. Bisa saja kita meminjam alat, meminjam metode, meminjam cara kerja yang sama dengan orang-orang dulu di periode yang masa lalu, sejauh itu bisa menyelesaikan persoalan yang kita temukan. Kita saya kira tidak memiliki kewajiban tanda petik untuk mengambil bentuk itu sekedar demi bentuk itu karena itu konsekuensi atau beban kesejarahan. Saya kira kita jangan mensikapinya begitu. Tapi kita bisa meminjam kalau itu relevan dengan persoalan yang kita hadapi. Mungkin begitu. Ya. Pak Rudi masih mute, Pak. Oke, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dari ini tadi cukup banyak sekali slide yang sudah disampaikan ya. Saya lihat ada 170 slide ya. Jadi di sini Pak Eko juga menyatakan kalian nih para mahasiswa dengan tugas yang ketika timur bertemu barat. Nah, ini apa sih sumbangan budaya timur pada bumi ini ya? Bagaimana bisa kita menciptakan suatu kesejahteraan untuk manusia ya? Nah, juga semangat modern ini supaya menjadi lebih baik, ya, bukan menjadi katakanlah sekedar memenuhi gaya, style, ya, atau juga selera-selera yang tidak jelas. Ya. Nah, menjadi lebih baik ini adalah sesuatu yang perlu dijadikan pemikiran kalian dalam proses merancang. Ya. Tentunya diharapkan ya bisa memiliki semangat eksplorasi ya dengan memaknai yang lokal ya menuju ke sesuatu yang modern ya. Nah, potensi ini sangat banyak ya, kalau kita bisa kreatif dan inovatif ya. Tadi contoh sudah banyak disampaikan ya. Jadi sekali lagi saya juga
untuk mendalami ini dan lakukan itu semua, silakan kalian melengkapi lagi daftar bacaan yang sudah diberikan oleh kami. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Ibu Bapak dosen, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bukan bertanya, tapi meng-highlight saja. Mungkin yang saya sampaikan belum tentu relevan dengan tugasnya, Pak. Jadi perlu jembatan kayaknya. Ya. Ini siapa yang ada angkat tangan nih? Saya Evan, Pak. Oh, Evan. Ya, silakan Evan. Pak, saya mau nanya. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau masih banyak agenda sosial yang belum tercapai, kayak misalkan ketersediaan pangan, papan, dan kemiskinan sebagainya. Nah, sedangkan modernisme ini terus pasti kan terus berkembang dan bakal terus dikenal. Nah, menurut Bapak, kalau memang ini terus terjadi dalam bidang arsitektur, apa pengaruhnya gitu, Pak? Apa dampak ke depannya? Ya, sebenarnya kok komentar itu muncul, ini pertanyaan saya sendiri sebetulnya. Kenapa agenda sosial modernisme ini tidak ikut masuk ke Indonesia? Jadi gagasan tentang wawasan sosial ini tidak masuk ke Indonesia. Dugaan saya karena arsitektur masuk dari kelas menengah yang mereka tidak memiliki concern pada lapangan yang pada lapis bawahnya masyarakatnya itu. Gitu. Tapi di negara asalnya banyak arsitek-arsitek yang punya wawasan sosial, misalnya gagasan tentang social housing, tentang metode membangun secara lebih murah. Bahkan Anda bisa lihat karya-karya Corbusier misalnya tentang unité d'habitation atau prototype yang domino house itu kan sebenarnya idenya untuk mereka supaya punya rumah yang sehat dan yang nyaman begitu. Tapi apa yang terjadi di negara kita ini, bangunan bertingkat kan justru untuk kalangan yang tinggi gitu. Sedangkan kalau kita lihat yang rumah-rumah baru mulai social housing, tapi kan kualitasnya sangat tidak bagus begitu. Jadi ini masih ada gap menurut saya. Arsitek mungkin bisa masuk ke ranah itu untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang besar ini. Gitu. Ini tantangan saya kira. Ya, itu tadi Evan yang sudah disampaikan oleh Pak Eko ya. Baik Pak, makasih Pak. Yang ditanyakan. Anda bisa lihat misalnya karyanya Ralph Erskine gitu. Ini menarik yang seperti itu. Tokoh-tokoh ya seperti itu, atau Juan Carlo de Carlo misalnya. Nama-nama itu nggak muncul di kita dalam pelajaran sejarah kita juga. Kalau di Eropa dikenal kelompok Tim 10. Wah, idenya sangat menarik tentang perumahan yang coba bisa ditengok itu. Baik, ada lagi? Ayo, mana konsentrasi yang lain ini? Ini udah mulai ada KPA, Evan dari KPA, Era dari kelompok lainnya, ya silakan. Kita masih ada waktu beberapa lagi. Kalau masanya ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Kalau emang misalnya tidak lagi, ya kita akan akhiri tentunya. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri ya. Jadi di sini ada pesan juga yang disampaikan oleh Pak Eko ya dalam kuliah di sini.
Tentunya banyak sekali pertanyaan dan harapan ya yang disampaikan oleh beliau ya. Dikatakan bahwa apa sumbangan yang terakhir ya statement katakan apa sumbangan budaya timur pada bumi, tentunya untuk mensejahterakan manusia. Ya tentunya pada karya-karya kalian ini yang bisa mengangkat ya kesadaran timur ini, bukan berarti timur ini menjadi kurang atau lebih tidak dikenal atau itu tidak dibilang modern ya. Saya kira sama saja baik barat maupun timur, ada yang modern dan ada yang tidak modern ya. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa menciptakan karya yang tentunya dengan semangat modern tapi tentunya tetap menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Oleh karena itu banyak tadi ditelaah berbagai historinya ya, berbagai terjadinya itu kenapa, bentuk atap, bentuk ventilasi, bentuk jendela, bentuk pintu ya. Nah itu semua adalah yang memberikan semangat kepada kita untuk selalu bereksplorasi. Sesuai dengan Stupa 7 ini yang menekankan pada pemikiran-pemikiran eksplorasi yang harus dikembangkan oleh setiap mahasiswa. Kira-kira itu yang bisa saya jadikan penutup dari pertemuan kita pada hari ini. Tentunya kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eko yang selalu rutin ya memberikan masukan pada mahasiswa-mahasiswa kami di Arsitektur Tarumanagara. Jadi mudah-mudahan dan saya kira ini sangat berharga sekali Pak apa yang tadi Bapak sudah sampaikan ya, dan sangat memberikan semangat ya pada generasi muda untuk selalu bereksplorasi sesuai dengan tema soal ya. Diharapkan ada keinginan mahasiswa untuk lebih kreatif, lebih bereksplorasi dan selalu mencari lagi. Demikian kira-kira kita akhiri pertemuan kita. Ya. Terima kasih banyak Pak Eko untuk. Baik, sama-sama Pak Rudi. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan teman-teman di studio